Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih sahabat podcast? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita mau berbincang-bincang santai terkait pada buku yang sudah ditulis pada narasumber kita kali ini, yaitu dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Kamuang. Luar biasa ya teman-teman, di umur yang sekarang masih muda, mereka masih bisa menulis nih, masih punya ide yang bagus. Dan untuk acara bedah buku kali ini ada 6 sesi. Kita akan melihat lebih dalam lagi isi buku yang sudah mereka tulis. Sekarang adalah sesi yang ketiga, yaitu berarti membahas bab 3 tentang anggaran lingkungan. Baik, sebelum kita mulai pada acara kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Aminah sebagai moderator, dan izinkan pula saya mengenalkan para narasumber kita yang hadir. Saya Nur Hatika sebagai narasumber pertama. Saya Livi Edi Ramawati sebagai narasumber kedua. Saya Pantas Marwa Sinaga sebagai narasumber ketiga. Saya Kitan Pratiwi sebagai narasumber keempat. Saya Hana Kumendiri sebagai narasumber kelima. Baik, mungkin kita mulai aja acara pada hari ini ya para narasumber. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih cara kalian bisa menulis buku antologi ini? Coba dong sedikit ceritain aja sama kita biar kita semua tuh pada tahu gitu loh. Nah, jadi caranya supaya kita bisa menulis buku antologi ini, yang pertama kita tuh harus menentukan tema apa sih yang menarik buat kita bahas. Nah, setelah menentukan tema, baru kita melakukan riset ke UMKM yang kita tuju untuk memperoleh data-data yang akan kita sajikan pada buku tersebut. Nah, setelah melakukan riset, barulah kita memulai menyusun penulisan buku antologi tersebut dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil riset. Nah, biasanya setiap penulisan buku itu ada cek plagiasi dan cek Turnitin dulu. Apakah kalian mengecek Turnitin atau plagiasi? Jika ada plagiasi, berapa persenkah? Dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Baik, untuk Turnitin dari buku saya sendiri itu sebesar 7%, dan jika melebihi 20% itu bisa diperbaiki dengan menggunakan parafrase, menggunakan daftar pustaka, dan yang terakhir itu menggunakan sumber yang relevan seperti buku atau jurnal. Terus saya mau tanya nih seputar buku yang sudah kalian buat. Tujuan kalian menulis buku tersebut itu untuk apa sih? Dan ceritain sedikit juga dong. Kita sebagai narasumber pertama, judul buku yang kita tulis yaitu peran anggaran biaya produksi terhadap efektivitas pengendalian biaya produksi di Kabupaten Klaten. Nah, tujuan dari penulisan buku ini yang pertama untuk memberikan panduan dan informasi kepada para pembaca yang tertarik pada buku tersebut. Nah, isi dari pembahasan tentang buku ini yang pertama ada analisis, pembahasan, dan perkembangan mengenai keuangan yang meliputi rasio dan perkembangan mengenai keuangan itu sendiri, apakah meningkat atau menurun. Yang kedua ada siklus anggaran. Nah, pembahasan mengenai siklus anggaran ini meliputi proses penyusunan, pelaksanaan, serta proses pertanggungjawaban dari anggaran itu sendiri. Nah, yang terakhir ada manajemen anggaran yang meliputi konsep, kebijakan, serta proses pelaksanaan penganggaran itu sendiri. Nah, untuk isi dari buku ini itu menyusun anggaran yang dimana kewenangan tersebut dari awal berdirinya mempunyai modal sebesar 200 juta rupiah. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan penjualan dan mendapatkan untung sebesar 188%. Saya Levi Edi Ramawati sebagai narasumber kedua menulis buku dengan judul Pentingnya Membangun Anggaran Bahan Baku untuk Mengoptimalkan Keuntungan Terhadap Usaha Teh Tarik di Daerah Depok. Anggaran yang saya buat tentang mengenai bahan baku dari teh tarik. Jadi awalnya itu modalnya itu ada 7 juta, lalu dibelanjakan untuk peralatan seperti gerobak, mesin kapseler, mixer, servos es, sewa lapak dalam sebulan, biaya transport juga. Dan untuk selebihnya itu dibelanjakan untuk bahan baku seperti teh tongji, gula pasir, jelly, creamer, silka, dan cup 500 ml. Untuk awalnya itu modalnya 7 juta. Untuk penjualan dalam sebulan teh tarik itu dengan harga 4.000 satu cup dan dikali 30 hari, jadi sebesar 12 juta dan mendapat keuntungan 4 juta rupiah. Tujuan dari saya membuat
buku ini mengenai anggaran bahan baku, yaitu untuk memperkirakan barang yang akan dibeli dan memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk bahan produksi. Saya Pantas Marwa Sidaga dari narasumber ketiga. Ya, buku saya yang berjudul itu Resep Penganggaran Es Buah Segar. Kalau untuk es buah segar kita sudah tahu, es buah segar itu yaitu campuran dengan es batu yang membentuk fresh dan potongan-potongan buah. Untuk manfaatnya es buah segar ini banyak ya. Yang pertama itu untuk vitamin, yang kedua itu menghindari dehidrasi, yang ketiga meningkatkan kekebalan tubuh, dan itu untuk kesegaran. Dan untuk strateginya sendiri kita perlu ada itu strateginya untuk promosi, yang ada itu yang promosi offline, ada yang online. Untuk promosi offline itu kita bisa bikin brosur, kita bagi-bagi ke teman-teman atau saudara atau tetangga, juga bisa untuk antara mulut ke mulut untuk memperkenalkan usaha sebuah kita. Selain itu ada juga untuk promosi online. Untuk promosi online kan kita mempromosikannya lewat Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Ya, untuk penganggarannya itu bahan-bahan es buah ini ada beberapa seperti pisang, pepaya, nanas, mangga, dan segala jenis buah-buahan. Untuk penganggarannya itu sekitar 142.500 sekali produksi pengeluaran untuk bahan-bahannya. Sudah termasuk susunya sama air mineralnya. Ya, untuk tujuannya sendiri, saya juga kebetulan hobi untuk membaca buku, untuk menulis juga. Jadi saya ingin memberikan karya sendiri, dan kita sudah membuat karya sendiri, setelah itu kita mendapatkan hasil, kita bisa terkenal. Saya Pratiwi dari narasumber keempat, dengan judul buku yang saya tulis adalah Penganggaran yang Tepat untuk Minuman Bosan Otin dengan Skala Kecil. Tujuan penulisan buku ini untuk memberi wawasan kepada pembaca tentang apa yang sudah saya tulis, yang di dalamnya tentu saja ada penjelasan anggaran biayanya. Anggaran dari dalam buku tersebut kan kita membuat minuman yang ada bahan-bahannya. Bahan-bahan baku yang diperlukan yaitu seperti powder premium, gula pasir, susu UHT, dan daun sugar. Dengan masing-masing bahan tersebut sekitar 22,5 gram. Dengan total biaya Rp4.882. Saya Nanda Kurnia Dewi, narasumber kelima, dengan judul buku Strategi Pemasaran dan Gaya Modal Usaha Seperti. Jadi ada isi dari strategi pemasaran itu, dengan adanya strategi pemasaran itu dapat meningkatkan penjualan yang meningkat. Yang pertama itu dengan menentukan lokasi yang strategis. Dengan adanya strategi pemasaran itu dapat meningkatkan penjualan yang meningkat. Yang pertama itu dengan menentukan lokasi yang strategis, dapat menentukan potensi pelanggan yang sangat tinggi. Terus yang kedua seperti pusat perbelanjaan, kantoran, atau dekat dengan sekolah. Yang kedua itu melakukan promosi untuk menarik pelanggan, seperti memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk serta membuat konten menarik yang menggugah selera konsumen. Biaya modal deposit itu ada paket yang pertama itu paket hemat yang harganya itu 5 juta, dan yang kedua itu paket reguler yang harganya itu 7 juta, dan paket besarnya itu seharga 10 juta. Tujuan saya membuat buku ini untuk memperkaya pengetahuan kepada pembaca bahwa usaha franchise deposit itu sangat murah bagi seseorang yang ingin membuka usaha franchise. Banget ya pembahasannya, dan kalian masih muda nih, bisa menjadi inspirasi untuk sahabat-sahabat keluarga semuanya, bisa menjadi penulis seperti para narasumber ini, dan bisa menjadi ilmu untuk seseorang
seorang pengusaha yang mau menjalankan bisnis di bidang minuman. Saya mau nanya nih, apakah nama kalian dicantumkan di buku tersebut atau tidak? Cantumkan dong. Siapa sih yang memberikan ide gagasan untuk membuat buku ini? Memberikan gagasan ini adalah Bapak Dr. Mutawali. Buku ini model penerbitannya apakah dari kamu sendiri atau dari mana sih? Tentu saja buku ini terbit dari penerbit buku resmi yang terdaftar di IKAPI ber-ISBN. Wah, keren banget ya. Kalian gak hanya berkuliah aja di sini, tapi bisa menciptakan karya tulis juga. Luar biasa ya, sangat menginspirasi semuanya. Baik, terima kasih ya para narasumber sudah membagikan informasinya kepada saya dan para sahabat podcast juga. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan informasi nih ke sahabat-sahabat podcast semua. Kalau kalian ingin tahu isi dari buku tersebut, kalian bisa nih beli buku ini lewat kontak person di kolom komentar kita ya. Terima kasih untuk sahabat podcast yang sudah meluangkan waktu untuk menonton bincang-bincang santai ini mengenai bedah buku. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk sahabat podcast ya. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.